Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Deni Rahmatsyah, di mana hari ini kita masuk pertemuan ke-6 untuk mata kuliah sistem operasi. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang masalah penjadwalan proses lanjutan ya, karena kemarin pada pertemuan ke-5 kita sudah membahas tentang masalah penjadwalan proses. Karena penjabaran proses ini banyak materinya, jadi di pertemuan ke-6 kita lanjutkan untuk proses penjadwalan ini. Baik, sebelum kita mulai, kita harus memahami ya lanjutan dari kemarin ya tentang algoritma penjadwalan terpendek dipertamakan premsi ya atau istilahnya PTDP atau PSPN atau juga SRT ya. Di mana penjadwalan dengan prioritas dengan premsi beberapa ketentuannya. Yaitu yang pertama adalah prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preempsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Nah, di sini ada contoh kasus tentang algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi atau PTDP atau PSPN atau SRT ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh kasusnya, ini soalnya ya, di mana ada nama prosesnya ada A, B, C, dan D. Saat tibanya ada 0, kemudian 2, 4, dan 5. Kemudian untuk lama prosesnya 7, 3, 9, dan 4. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyusun yang namanya barisan proses. Nah, barisan proses di sini ada saat dan proses. Kemudian ada sisa. Kalau kita lihat proses yang sebelumnya diawali dengan proses A ya. Proses A ini 0 mulainya. Ya. 0 itu A, kemudian setelah itu lama prosesnya ada 7. 7, tetapi sebelum dia ke 7 ya, ada 2 proses yang A tadi. Ya. Ada 2 A proses yang dilalui sebelum ke 7. Maka yang kita lakukan adalah A-nya 2. Ya. Kemudian setelah A, maka A-nya 2 ya. Kemudian di sini dikarenakan lama prosesnya 7, maka A-nya 2 dan sisanya ada 5. 5 sisanya. 5 sisanya di sini. Nah, setelah 2 setelah proses saat tibanya 2, maka dia terbentur dengan B. Di mana B itu ada 3. 1, 2, dan 3. Maka sisanya adalah 2. Karena awalnya tadi B-nya ada 3 lama prosesnya. Kemudian terbentur dengan proses yang ada di di D, sorry. D-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. D-nya ada 4. Ya. Nah, dikarenakan tadi A-nya masih ada sisa 5, maka A-nya dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, ada 5. Kemudian C-nya tadi ada berapa C-nya? C-nya berarti ada 9. Ya. Benar kan 9, C-nya 9, maka akan dijabarkan di sini 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi proses yang terakhir adalah proses ke angka saat 23. Nah, apa yang harus kita lakukan di tabel PT-PT-nya? Ini nama prosesnya, ini saat tibanya, ini nama prosesnya, sesuai dengan soal yang tadi. Maka 0, kemudian 14 adalah saat rampung. Saat selesainya, lama tanggapnya 14.
Ya. Oke, kemudian setelah itu saat mulainya 2, maka di sini 5, ya, 5. Ya. Lama tanggapnya berarti 3. Ya, 3 ini dari mana? Lama proses yang ada. Kemudian nama proses yang C sama seperti tadi 14. Ini langsung ke bawah ya, 14. 14 ditambah dengan 9 sama dengan 23. Ya, 19 itu dapat dari mana? 19 dapat dari 23 dikurang dengan 4 sama dengan 19. Ya. Kemudian 5, kemudian 9 ini 5 tambah 4 9, 9 kurang 5 4. Jadi total lama tanggap yang ada jumlahnya 40. 40 dibagi dengan ratanya ada 4 karena ada 4 proses yang dilakukan A, B, C dan D. Ya, jadi 40 dibagi 4 sama dengan 10. Itu proses yang ada di tabel PT-PD. Kemudian yang selanjutnya adalah 3.4 di mana algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPRPTD atau HPRN. Di mana rumusnya RP sama dengan S plus T kecil dibagi dengan T. S itu adalah waktu sia-sia atau saat selesai dikurangi saat tiba, di mana T itu adalah lama proses yang dilakukan. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh soal yang ada di sini ya, nama prosesnya A, B, C, D, E, di mana saat tibanya 0, 1, 2, 3, dan 4, lama prosesnya adalah 4, 2, 5, 8, dan 4. Kemudian step pertamanya yang kita lakukan adalah lama proses yang dilakukan oleh BCDE. BCDE. BCDE itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tiba selama BCDE ya. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Oke. 2, 1, 0. Di mana 3 ditambah 2 dibagi dengan 2 sama dengan 2.5. Sedangkan rasio penalti yang C adalah 2 plus 5 dibagi dengan 5, 1,2. Rasio penalti D 1 plus 8 dibagi 8 sama dengan 1.125. Yang E-nya adalah 0 plus 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1 ya. Itu step pertama. Untuk step kedua ya CDE ya, di mana 4, 3, 2. Rasio penalti yang untuk yang C-nya adalah 4 plus 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1.8. Yang D-nya adalah 3 plus 8 dibagi 8 sama dengan 1.375. Dan yang E-nya adalah 2 plus 4 dibagi 4 sama dengan 1.5. Kemudian untuk step yang tiganya, D dan E, saat tiba selamanya 8 dan 7. Di mana rasio penalti untuk 8 adalah 8 plus 8 dibagi dengan 8 sama dengan 2. 7 plus 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Maka yang harus kita lakukan untuk tabel RPTD atau HPRN-nya adalah, nah ini proses yang dilakukan. Ini adalah sama seperti di contoh kasus soalnya. Kemudian saat mulainya adalah 0, saat nampaknya 4, lama tangganya 4, kemudian 4 digeser sini, 4 tambah 2, 6, 6 kurang 1, 5, ya. Kemudian 6 masuk sini, 6 tambah 5, 11, 11 kurang 2, 9, setelah itu 11 pindah ke sini, kemudian 11 tambah 4, 15, 15 dikurang 4, 11, langsung 15 ke sini, 15 tambah 8, 23, 23 kurang 3 adalah 20.
Jadi total keseluruhan adalah 49 jumlah proses yang ada, dibagi dengan nama proses yang digunakan. A, B, C, D, E, ada 5 nama prosesnya. Jadi 49 dibagi dengan 5 sama dengan 9,8. Untuk barisan prosesnya sama seperti tadi. Ya, lama proses untuk A-nya ada 4, B-nya ada 2, C-nya ada 1, 2, 3, 4, tetapi 4, 5 ya. Tapi kemudian untuk yang E-nya adalah 1, 2, 3, 4, D-nya terakhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan, paskan yang D-nya adalah 8. D 8 nama prosesnya. Ya. Kemudian itu yang poin 3.4. 3.5 adalah algoritma penjadwalan putar gelang. Ya. Di mana penjadwalan tambah prioritas dengan preemsi. Nah, ini contohnya. Ya. A, B, C, D, E saat tibanya 0, 2, 5, 6, 7 dan nama prosesnya adalah 5, 3, 7, 1, dan 6. Dia menggunakan kuantum 3. Ya, di mana kuantum 3 itu dibatasi dengan 3 bagian ya. Saat prosesnya A-nya ada 3, B-nya 3, A-nya karena prosesnya masih berbenturan dari sini ya, dari yang kuantum 3 ini, maka dia terusnya A-nya seharusnya 5 karena dia ini ada sisa 2 ya, sisa 2 di sini. Kemudian C, D, E, kemudian C-nya karena C-nya jumlahnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada ya, itu 5 ke 7 ya. Jadi C-nya 3, kemudian E-nya 3, habis itu C, C, E. Jadi proses terakhir adalah 22 itu E. E karena jumlah lama saat tibanya ada 7 ya. 7, berarti kalau 7 berarti E-nya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. E-nya ada 6 berarti. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 nama prosesnya. Berarti nilai kuantum 3-nya terbukti ya. Ada di posisi 22E. Kemudian yang kita lakukan adalah ini adalah tabel putar gelang di mana 0, 3, 8, 7, 8, 9, 10. 0, 8-nya dari mana? 5 tambah 3, 8, 8, 8. Kemudian 3 sini. 3 tambah 3, 6, 6 kurang 2, 4. 8 tambah 7, iya. 8 tambah 7, enggak, dia harus pindah ke bawah ya. Ke bawah, 9 tambah 1, 10, 10 kurang 6, 4. Ya. Kemudian 4, kemudian D, ya. Setelah D berapa? Setelah D, E ya. Setelah D, E ya. E, 2, 2, 7, 10. 10-nya dari D sini ya, 10. 10 tambah dengan 10, kemudian sini ada 22, maka 15. 15 dari mana? Dari 22 dikurangi 7 sama 15. Maka hasil jumlah-jumlahnya adalah 47. Kemudian rata-ratanya adalah 47, berarti 5 proses yang ada di sini. Sama dengan 9,6. Oke, mungkin itu aja sekilas dari pertemuan ke-6 untuk masalah penjadwalan proses ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau kalian kurang puas, mungkin bisa di Google Classroom atau di WA ke nomor saya. Baik, mungkin itu aja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.